ngerti sama yang namanya Islam. Kayak apaan sih ribet gitu 5 kali doa ngapain mempersulit gitu kan. Ini kan dibilang kalau kita itu tidak boleh makan makanan yang haram dan minum minuman yang memabukkan. Tapi why kita makan babi gitu. Bahkan ini salah satu yang menggelitik di aku tuh dari dulu, kita ke gereja itu perjamuan kudus dikasihnya anggur merah gitu sama roti. Oke, roti dibilang tubuh Kristus gitu, tapi kalau darah Kristus itu anggur merah, keluarga itu kita sudah seperti itu. Nah lanjut, awalnya itu saya disekolahkan sama ayah saya di SMA Katolik gitu. Nah di SMA Katolik itu biasalah kita kan memang diajarkan untuk selalu mencintai yang mereka. Jadi saya benci banget sama yang namanya Islam. Kayak apaan sih ribet gitu 5 kali doa ngapain mempersulit gitu kan. Nah, sampai akhirnya singkat cerita saya lolos nih beasiswa utusan daerahnya ke IPB gitu. Di IPB itu kan semuanya kan berhijab ya. Apalagi kalau tingkat pertama itu kita di asrama, wajib di asrama. Jadi di asrama itu memang pakaiannya harus yang muslimah untuk yang beragama muslim seperti itu. Pakai jilbab dan sebagainya. Bayangan saya dari Sumatera nih ya, orang daerah. Kalau kuliah di Jakarta tuh kayak yang di FTP gitu, pakai rok pendek gitu. Jadi akhirnya saya tuh datang ke asrama pakai rok pendek, pakai tank top gitu kan. Sampai satpamnya, mbak Kadia. Saya ditutupkan pakai taplak meja gitu. Saking saya tuh pendeknya gitu. Nah akhirnya saya dapat kamar yang sama teman saya, dia tuh ternyata punya background agama yang bagus gitu. Kalau nggak salah dulu dia SMA-nya pesantren atau apa gitu ya. Pokoknya dia tertib gitu. Nah jumpa sama saya yang dari Katolik yang tertib juga. Jadi kita tuh ibarat kayak kutub utara dan kutub selatan ya. Gitu. Kami bertiga, tapi satu orang lagi tuh orang Bogor. Jadi orang Bogor ini pulang-pulang aja. Dia tuh nggak stay di situ. Yang stay itu saya sama dia gitu. Dia itu tahajud gitu. Tadarus gitu kan. Jadi saya kayak ya Allah jam 3 pagi masih aja sholat bangun dinyalain lampu gitu kan. Jadi saya kesel kan mas gitu. Nah, terus dia dari yang tahajud ke nunggu sholat subuhnya itu loh baca Quran. Itu kan baca Quran tadarus, kan dia tadarus ya namanya. Karena itu dia pakai suara gitu loh. Terus saya bilang bisa nggak baca dalam hati aja gitu. Kata dia nggak bisa, kalau baca Quran itu memang harus dilafalkan. Jadi kita tahu mana benar salah pelafalannya. Terus dalam hati saya, oh begitu. Oke, kalau kamu kayak gitu, aku juga bisa. Hari besoknya gitu. Saya juga di Katolik itu kan ada ya namanya doa malam, doa novena gitu. Saya juga saya balas nih kan, saya ibadah juga nih gitu. Terus dia bilang ngapain sih nih kayak gini? Loh, aku kan baca kitab juga, emang nggak boleh? Kau aja boleh gitu. Iya, tapi kan kalian itu nggak harus dilafalkan ya. Toh juga yang kau baca bahasa Indonesia kata dia kan. Terus dalam hati iya juga sih gitu kan. Tapi tetap nggak terima kan, namanya orang Batak dan masih anak kecil yang kacok nih. Jadi singkat cerita tuh kita berantem sampai SR tuh datang gitu. SR tuh kayak yang kakak residennya lah. Kayak gitu singkat ceritanya. Kita dipisahkan nih dalam satu kamar itu. Satu malam tuh saya pindah ke kamar teman saya, dia juga gitu untuk menenangkan suasana gitu kan. Terus saya jadinya kayak ngerasa malu, nggak enak lah gitu. Masih sama teman sekamar berantem, udah anak saya ya udah minta maaf ya minta maaf gitu. Nah terus karena tempat tidur saya itu di atas, dia di bawah, saya iseng nih kan buka-buka tuh. Nah waktu itu di YouTube itu lagi rame-ramenya yang Ustaz Zakir naik. Terus dia bilang nih kan kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah cari mati nih Ustaz. Itu pakai handset sih, saya gengsi sama yang di bawah ya kan. Saya kan nggak suka sama dia. Masa dia bilang kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Saya nggak terima sebagai Kristen. Saya tuh terlahir Kristen, bukan Katolik. Tapi karena saya disekolahkan di Katolik, jadi kebawa ajaran kayak gitu. Nggak terima gitu sama statement itu. Setelah saya baca nih terus, dengar ya di YouTube itu, saya tonton sampai habis. Ustaz Zakir Naik kan typically selalu mengucapkan sesuatu itu berdasarkan kitab yang dituju gitu. Betul, jadi kayak chapter Yosef chapter 0 chapter 2 ini kan. Bener gitu. Chapter segini. Saya buka lagi. Bener gitu. Wah, gila nih, gila lagi. Jadi saya buka lagi lebih banyak.
Terus akhirnya masuklah perkuliahan minggu pertama ini. Di sini titik kritisnya. Saya tanya kepada kakak asistensi saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asistensi. Nah, saya tanya nih, Kak, kita kan di chapter ini kan dibilang kalau kita itu tidak boleh makan makanan yang haram dan minum minuman yang memabukkan. Tapi why kita makan babi gitu. Bahkan ini salah satu yang menggelitik di aku tuh dari dulu, kita ke gereja itu perjamuan kudus dikasihnya anggur merah gitu sama roti. Oke, roti dibilang tubuh Kristus gitu, tapi kalau darah Kristus itu anggur merah, how gitu? This is not make sense, aku bilang. Karena dibilang tidak boleh minum-minum yang memabukkan gitu, tidak boleh juga makan makanan yang haram gitu. Daging babi itu kan ada asal-usulnya dicerita di dalam Alkitab, itu dibilang kalau dulu Yesus Kristus itu pernah mengusir roh jahat dari babi dari orang ke babi. Makanya babinya pergi membabi buta gitu. Nah, tapi kenapa kita makan? Kakak asistennya jawab apa coba? Kamu harus mempercayai apa itu Kristus. Kamu harus lebih banyak lagi. Jadi kayak hah? Gitu sih gitu. Iya, kalau keimananmu semakin kuat, maka kamu akan percaya. Nggak kayak gitu karena ya kita anak kecil dikasih jawabannya kayak gitu kan nggak mau jawaban gitu loh. Ini bukan pernyataan kalau disuruh percaya, siapa nggak tahu itu, aku pun dari dulu udah percaya gitu kan. Makanya aku masih masuk Kristen dari dulu gitu. Ya udah, akhirnya saya kayak baca lagi pas pulang, buka-buka lagi, terus Ustadz Somad, Abdul Somad juga saya buka lagi di YouTube juga. Wah, nggak bener nih gitu. Udah lebih banyak lagi ngelihat bukti-bukti yang dikasih Ustadz Zakir Naik, bukan bukti-bukti sih, kayak ayat-ayat itu yang saya ke sini itu bawa Alkitab saya waktu itu gitu. Saya buka tuh kan. Wah, nggak bener nih gitu. Ya udah, dengan pedenya saya pakai rok pendek, datanglah saya ke Masjid Al-Huriyah ke DKM ya kan. Ustadz, saya mau masuk Islam. Ustadznya baru selesai, ini hari Jumat banget. Ustadz dia baru mau siap-siap salat Jumat, udah megang sajadah, ustaznya sampai gedung jatuh sajadahnya. Ini anak siapa gitu? Udah dia pakai celana pendek gitu kan. Saya benar-benar pakai hot pants gitu, pakai celana pendek. Ngomong mau masuk Islam, dia bilang, kamu duduk. Kamu tahu nggak semudah itu? Iya Ustaz, saya tahu, tapi nggak apa-apa, saya masuk Islam gitu. Kamu udah ngomong sama orang tua kan? Nanti aja, masuk aja dulu gitu. Kaget dong ustaznya. Ya udah kalau gitu kamu besok kesini ya, kita ikrar gitu. Oke gitu. Nah, kabar itu ternyata langsung menyebar secepat kilat. Juar gitu kan. Satu IPB tahu, ke teman-teman saya yang dari Simalungun ini berangkat 18 orang waktu itu. Nah, 18 orang itu langsung tahu, dari 18 orang itu kalau nggak salah hanya beberapa yang jadi yang Islam gitu. Nggak ada setengahnya malah. Nah, akhirnya saya dipanggil tuh sama kakak-kakak tingkat, apalagi kakak-kakak tingkat yang dari Simalungun kan. Kayak, kamu udah masuk Islam? Guncang lah semua, satu asrama juga guncang. Akhirnya saya hari Jumat itu dibawa ke kontrakan kakak tingkat. Jadi kalau kakak tingkat itu kan bukan tahun pertama lagi udah harus kontrak. Betul. Jadi saya di situ dibawa dengan harapan untuk tidak jadi ikrar hari Sabtu. Untuk di kontrakan kakak tingkat saya tuh dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Saya sih nggak takutnya mereka nekat aja ngelakuin apa gitu. Kayaknya sih. Jadi waktu saya dibawa ke kontrakan itu kan ditanya, kenapa kamu masuk Islam? No. Mereka membacakan saya ayat-ayat apalah gitu. Pokoknya dirundungkan lah semuanya. Terus saya bilang, enggak ada karena siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, bukan juga karena menikah. Kalau dulu saya diisukan karena menikah, dekat sama laki-laki gitu. Sampai sekarang saya masih single gitu. Itu kan mereka bahas sampai nggak tidur itu, tahap apa yang dibahaskan. Saya bilang kayak habis waktu kalian, nggak ada ujungnya nih. Aku masih tetap masuk Islam gitu. Mau kalian halangin, padahal masuk Islam, gue bilang. Akhirnya mereka nyerah sendiri. Hari Minggu sore dibilang, ya udahlah kalau kamu mau pulang, tapi pikirkanlah lagi dek, katanya. Kalau bisa nggak usahlah kamu masuk Islam itu. Apalah di sana ada, udahlah di sini kita sama-sama bla 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 bla. Terus karena saya nggak mau memperpanjang, ya aku gituin aja. Akhirnya Senin kuliah. Saya datang, deng gitu kan. Tapi itu kan jam 3 ya ikrarnya saya. Jam 10 itu saya pulang dari kuliah itu ngantuk berat banget, ngantuk sampai katanya ada beberapa teman saya yang bangun, saya nggak kebangun, ngantuk banget. Tidur aja.
Saya itu berdoa sih, kalau memang bukan takdir saya untuk menjadi seorang muslimah, bangunin atau buat apa kek. Waktu itu jalan kaki ya, kalau dari asrama ke masjid itu nggak ada, anak pertama nggak boleh bawa kendaraan. Atau ketabrak kayak sama bus kayak apa kayak, pokoknya hentiin aja gitu. Ya udah, akhirnya kayak bangun nih jam 2 sampai ustadznya aja khawatir saya ngeprank gitu, kayak ini kok nggak ada, mana nih gitu. Coba telepon kakak asramanya nelpon, ngetok-ngetok, godor-godor, saya nggak kebuka tuh kamar gitu. Akhirnya jam 15.10 saya dengan datang kayak udah nunggu ya Ustaz gitu. Alhamdulillah datang. Akhirnya ikrar lah saya di situ, sah tanggal 20 September 2015. Masya sah Allah. menjadi Islam. Keponya sih udah lama, cuman memperkuatnya itu karena itu. Jadi kepo saya tuh kepo selalu dari kecil, dari saya SMA, dari jadi kayak saya kepo aja, tapi nggak ada yang bisa ngasih jawaban gitu. Berarti Sama guru agama saya itu, saya bilang, kenapa kalau di Islam dibilang Ismail yang dikorbankan, tapi kalau di Kristen kenapa Ishak yang dikorbankan? Kenapa beda? Aku gitu. Enggak, Ismail itu bukan anak Abraham. Pelakor. Kok kayak gitu? Nggak kayak gitu gitu. Jadi kekepoan saya tuh nggak pernah dapat jawaban dari dulu. Sampai akhirnya saya dapat yang bisa konfirmasi kalau di chapter ini tertulis gitu. Jadi kan kalau misalnya buku yang kita anut aja mengatakan seperti itu, kenapa kita? Jadi gini, ideologinya adalah kalau kita mencintai seseorang, kita akan mengikuti apapun permintaannya, apapun urusannya, dan ngejauhin apa yang dia nggak suka, ya kan? Ke cewek aja kita gitu, atau ke cowok aja gitu. Nah, ini nih Kristen bilang kalau dia cinta Yesus, tapi dia melakukan apa yang dilarang, kayak makan makanan yang haram, minum minuman yang memabukkan gitu. Sedangkan Islam tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan loh. Islam itu mengakui Yesus Kristus itu sebagai Nabi Isa. Tapi dia menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi betul, emang Islam itu lebih Kristen daripada. Pas mau denger saya gitu langsung meluk ya, Arnita gitu. Alhamdulillah lebih gimana ya, kemana-mana tuh tenang, aman, gak ada rasa takut. Masuk Islam ini kekepoannya tuh banyak ajaran-ajaran atau yang beda-beda, kayak misalnya Salafi, Hanafi, Hambali. Nah itu ketemu di Turki kan, Islam Sunni gitu, yang mereka ternyata sholatnya selalu sholat sunnah dulu, baru di ini kan fardunya gitu. Sedangkan kalau kita kan ya udah subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat gitu kan. Kalau di sana yang sunni ternyata mereka 4, 8 mayoritas di sini kan ya udah fardunya aja gitu. Kalau mereka, dan ada juga teman saya yang international student di IPB dari Afghanistan, ya kayak gitu. Dia bagi yang sunni. Saya sekarang lebih kayak belajarnya dari YouTube aja gitu. Kalau misalnya nanya orang, pernah kan saya dikasih murabiah gitu ya, tapi nggak ada yang tahan sama saya, maksudnya nggak ada yang tahan tuh. Saya orangnya nggak yang kalau diajar diam gitu kan. Saya kayak kok gitu, kenapa? Jadi mereka kayak belum nyampe ilmu. Kalau udah murabiahnya ngomong saya belum nyampe kayak gitu, jadi kayak udahlah gitu, kayak saya malas datang besoknya gitu, karena saya nggak mau menimbulkan nanti saya goyang lagi gitu. Jadi kayak ya udah mending saya cari dari YouTube aja sendiri gitu. Sampai sekarang saya belajarnya lihat dari YouTube. Ada Zakir Naik, ada siapa? Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad. Ustaz Hidayat. Hidayat itu. Bukan yang satu lagi yang milenial banget. Ustaz Hanat Aki. Hanat Aki. Lebih enak gitu loh kalau ke orang tuh kadang nggak bisa jawab terus, atau kadang dia ada urusan lain gitu kan. Jadi pengennya cepet-cepet aja gitu. Terus kayak waktu dulu ngajarin saya kan, saya masih ikro kan ya dulu. Jadi harus sabar dong gitu, alibatan. Nggak mungkin saya langsung bisa. Dia kayak hari ini harus siap ya ikro 1 gitu. Saya nggak bisa diajarin kayak gitu. Nggak bisa yang dibilang hari ini harus 1. Enggak, saya tipe orang yang memang kemauan aja gitu. Kalau misalnya saya mau pasti cepet nih gitu. Tapi kalau misalnya